IR, 38 tahun kurir narkoba asal Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Sidoarjo ini tak berkutik saat dibekuk polisi lantaran kedapatan membawa sabu-sabu seberat 0,62 gram di dalam sakunya. Tersangka ditangkap petugas dalam razia cipta kondisi setelah beberapa bulan terakhir selalu lolos dari sergapan petugas. Selain mengamankan sabu-sabu dari tangan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya, yakni 2 senjata tajam berupa pisau dan pedang, plat nomor dan STNK palsu dan puluhan SIM card. Tak hanya itu, petugas juga telah berhasil mengamankan 8 motor bodong hasil curian dari sejumlah wilayah di Sidoarjo. Kepada petugas, tersangka mengaku bahwa motor bodong ini didapatkan dari para pelaku kejahatan di wilayah Sidoarjo. Kanit Reskrim Polsek Krembung Ibda Dedi SC mengatakan setelah berhasil meringkus IR, kini pihaknya akan memburu seorang yang selama ini menjadi bos sabu-sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 480 KUHP karena terlibat sebagai penada motor hasil curian. Pada jam 3 dini hari, 3 lebih, saya bersama tim Buser Polsek Krembung menangkap tepatnya di Desa Rejeni di Gardu Poskap. Tangkap berbeda, kedapatan sabu-sabu seberat 0,62 gram dalam bungkus rokok ini. Terus selanjutnya, Dan? Setelah itu saya lakukan pengembangan, penggeledahan ke rumahnya. Ternyata di dalamnya, di kamarnya terdapat ini semua STN nggak bertuan ini semua nggak ada STN-nya. Sini tuh sering, biasanya orang ngarit itu nyabet rumput itu sering hilang motor-motor itu. Nah itu, ini sementara masih saya proses untuk narkobanya, untuk ini yang kedua kalinya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam kurungan penjara lebih dari 12 tahun. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, dan kita masih membahas tema waspada teror begal motor dan masih bersama Kapolres Sidoarjo. Ini ada beberapa barang bukti yang berhasil diamankan, bisa dijelaskan sedikit Pak? Ini salah satu barang bukti yang kita ambil dari tersangka, yang kita temukan. Bahwa ini alat yang dipakai untuk menusuk almarhum saudara Fatoni di TKP Taman ya. Kemudian barang bukti yang lain ada celurit yang dipakai untuk membacok para pelaku. Kemudian juga ada gobang nih. Jadi kita lihat semua dipakai untuk melakukan aksinya dengan kejam. Jadi memang mereka selalu mengancam dengan senjata tajam. Betul, ya Pak ya? betul. Jadi selain barang bukti yang kita juga mengamankan 5 barang bukti motor. Dan ini motor yang terakhir yang kita tangkap pada tanggal 19. Motor ini digunakan para... Jadi ini motor yang terakhir di... Ya, yang kita tangkap. Di Suramadu ya Pak ya? Ya, betul, di Suramadu. Ini yang kita amankan, plat nomornya belum diganti. Kita sanggung, kita tangkap pelakunya. Kemudian di sini juga ada pemilik, saudara Ari, pemilik dari motor yang diambil oleh para pelaku. Dan sempat dilukai. Boleh silakan. Mari sini. Mas, saya mau tanya-tanya sedikit ini. Ini motor Mas Arif ya? Iya. Saat itu kejadiannya tanggal 19 Februari. Oke. Dari situ kejadiannya jam berapa waktu itu, Mas? Kurang lebih 2:15. Pukul 2:15 dini hari ya? Di mana, Mas? Jalan Raya Taman. Jalan Raya Taman. Saat itu bisa diceritakan kondisi waktu Anda coba dirampas oleh para pelaku ini motornya. Seperti apa, Mas? Jadi saya saat berhenti mau kirim BBM ke teman saya, langsung singkat sekali langsung direbut. Posisi Anda berhenti, motor langsung direbut begitu? Iya. Sempat ada aksi dengan senjata tajam yang di... Mungkin bisa ditunjukkan lukanya. Sempat terkena juga? Iya. Oke. Jadi waktu itu menghindar, Mas ya? Iya. Menghindar jatuh ke dalam gang, saya lari. Saat itu ketika motor Anda berhasil dibawa kabur oleh pelaku, Anda langsung melapor ke polsek terdekat atau bagaimana? Ya, saya teriak-teriak, orang keluar, saya ada patroli, saya laporan dibawa ke Polsek Taman.
Dan saat itu langsung kita lakukan pengejaran. Di situ kita lakukan pengejaran sampai di Suramadu itu. sampai di Suramadu. Jadi ini adalah barang bukti dari aksi terakhir ya Pak? Betul, Ya? betul. Bahwa ini menandakan bahwa polisi ada di setiap kejadian. Semakin cepat laporan kita terima, semakin cepat unit-unit bereaksi. Ini yang merupakan salah satu keberhasilan kenapa kita bisa cepat mengungkap. Bahwa kita lakukan pengejaran sampai ke wilayah lain. Tetapi kita pastikan bahwa hasilnya seperti sekarang kita bisa lihat. Dari 5 unit motor ini, apakah semuanya sudah ada warga yang melaporkan kepemilikan motor ini? Sudah. Cuma tadi kita juga mau mendatangkan, mereka belum bisa hadir. Tapi nanti kita akan panggil pemiliknya, karena ini masih dalam proses penyidikan. Sesegera mungkin kita akan kembalikan kepada pemilik. Oke, Pak, dari kalau ini keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta masyarakat juga ya dalam melaporkan setiap aksi-aksi. Kalau dari masyarakat sendiri ketika ada dalam tanda kutip kejadian yang serupa, ini paling cepat kalau untuk di wilayah Sidoarjo ini menghubungi berapa Pak, nomor berapa atau? Ya, ada nomor-nomor polisi 112 yang bisa cepat, walaupun bisa langsung kepada kepala desa atau lingkungan setempat. Kepala desa akan menghubungi kita cepat. Ini yang paling efektif. Ada di desa ada Babin Kamtipmas. Nah, apabila ada kejadian jauh dari kantor polisi, dengan pemerintahan daerah yang setempat yang paling cepat dengan kepala desa, lurah ataupun Pak RT, mereka punya semua nomor hubungan langsung dengan polisi. Bisa dilakukan laporan dulu ya ke perangkat desa terdekat, kemudian biar nanti akan dilaporkan. Karena memang biasanya terjadi satu kejadian tindak pidana di lokasi-lokasi itu mereka ada Babin Kamtipmas, polisi yang ada di setiap desa. Ini bisa mempercepat laporan. Seperti yang terjadi dengan Mas Ari, ada unit-unit patroli. Apabila dihubungi masyarakat menghubungi unit patroli yang ada di nomor-nomor mobil patroli itu biasa sudah terhubung. Oke. Lalu untuk barang bukti sendiri ini ketika ada warga yang melapor miliknya ini prosesnya akan seperti apa Pak? Kita akan proses secepat mungkin karena ini pelayanan pada masyarakat. Apabila ini selesai, kita akan segera limpahkan. Kalau nanti koordinasi kami dengan pihak kejaksaan, motor ini bisa dipinjam pakaikan, kita pinjam pakaikan. Nanti pada saat persidangan dihadirkan, kita akan hadirkan. Nah, ini harus diketahui oleh para pemilik juga. Jadi kita akan mempercepat dan mempermudah proses, karena ini memang merupakan hak daripada korban. Kembali. Mas Ari sendiri tahu kalau motornya pelaku berhasil ditangkap dari mana awalnya Mas? Dapat kabar dari orang polsek Taman. Dapat dikabari langsung ya Mas, ini pelakunya sudah tertangkap gitu ya. Itu kapan dapat informasinya Mas? Waktu saya laporan itu di Polsek Taman, saya sampai maksudnya saya masih di Polsek itu sudah ketangkep. Jadi pagi itu sudah ketangkep. Dengan hasil kerja keras dari pihak kepolisian sendiri, saat ini ada yang mau disampaikan nggak kepada Untuk Polres Sidoarjo khususnya Polsek Taman yang menangani saya waktu itu saya sangat salut. Jadi saya bangga dengan kerjanya. Baik Pak Anggoro, nanti kita akan bertanya-tanya langsung mungkin dengan para tersangka tentang sejauh mana mereka melakukan aksinya sudah berapa lama dan itu ya Pak ya? Ya. Oke. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih.